Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-37. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, denyut jantung Temunggal serasa telah melonjak. Kalau orang itu pergi ke Katumangan, maka Bramanti tidak akan lewat jalan ini seorang diri. Bramanti pasti mengatakan kepada orang tua itu tentang dirinya, dan mereka akan bersama-sama mencarinya. Persetan orang tua bodoh itu. Temunggal mengumpat-umpat di dalam hatinya. Apakah orang tua ini saja yang aku bunuh sekarang? Ia termasuk salah seorang yang ikut bertanggung jawab atas perlawanan Katumangan ini terhadap Panembahan Sekar Jagad. Namun kemudian, tetapi aku tidak mendapat manfaat apa-apa. Orang tua itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ratri. Bahkan dengan demikian, Bramanti akan menjadi semakin berhati-hati. Tidak habis-habisnya Temunggal mengumpat-umpat di dalam hatinya. Nafasnya justru menjadi terengah-engah. Betapapun ia menahan agar Kitambi yang kemudian lewat di bawah pohon ketapang itu tidak mendengarnya. Tidak ada gunanya aku menunggu Bramanti lewat di sini, desisnya. Lebih baik aku keluar dari neraka yang penuh dengan binatang-binatang buas ini. Namun Temunggal itu mengumpat semakin menjadi-jadi di dalam hati. Belum lagi 10 langkah, Kitambi tertegun. Kemudian Temunggal mendengar suara Bramanti menyapanya. "Kau paman?" "Hei, kemana kau Bramanti?" Temunggal menggertakkan giginya. Kalau orang tua gila itu tidak lewat di jalan ini pula, Bramanti pasti sudah menjadi mayat. Dan kini Temunggal masih harus tetap bersembunyi di belakang pohon ketapang yang penuh dengan nyamuk dan semut-semut yang semakin banyak. "Aku mencari Temunggal," jawab Bramanti. "Kemana anak itu?" Temunggal mencemaskan Kitambi. Biasanya Kitambi pasti datang ke Katumangan. Malam ini tidak. Karena itu Temunggal ingin menengok paman ke sawah. "Hei, apakah seandainya aku tidak datang semalam, aku sudah dapat dianggap memberontak?" Bramanti tertawa. "Bukan begitu paman," katanya. Tetapi Temunggal menjadi cemas kalau tiba-tiba saja paman disergap oleh orang-orang Panembahan Sekar Jagad, atau malahan Panembahan itu sendiri. "Hei, apakah Temunggal akan menolong aku dan membunuh Panembahan Sekar Jagad?" Bramanti masih tertawa. Jawabnya, "Tetapi maksudnya baik paman. Ia membawa kentongan kecil. Kalau terjadi sesuatu, ia dapat memberi tanda kepada kami di sini." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Kau sekarang akan mencarinya?" "Iya,
Tidak ada apa-apa di sawah. Aku datang dari sawah. Tidak ada Panembahan Sekar Jagad. Tidak ada Wondo Geni dan tidak ada apapun juga. Paman berada di sawah sampai hampir fajar begini. Iya, airnya tidak begitu lancar. Aku menunggu sampai sawahku penuh. Dan Kitambi berhenti sejenak. Dan tidak apa-apa. Tetapi aku kira kau tidak usah mencari Temunggul. Ia akan kembali lagi ke Kademangan. Sementara itu, Temunggul mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Bramanti dan Kitambi justru bercakap-cakap beberapa langkah saja dari pohon ketapang itu. Sungguh gila. Ia menggeram di dalam hatinya. Kakiku sudah menjadi panas digigit semut. Tidak saja semut hitam, tetapi pasti ada semut merah pula. Apalagi ketika ia membayangkan seekor ular yang mungkin tinggal di dalam liang di bawah akar-akar pohon ketapang itu pula. Setan, kenapa mereka tidak juga segera pergi? Tetapi Bramanti dan Kitambi masih juga bercakap-cakap justru tentang diri Temunggul. Keringat dingin telah mengalir memenuhi tubuhnya. Kekecewaan, kejengkelan dan segala macam perasaan panas, gatal dan pedih bercampur baur pada kulitnya. Setan, setan. Ia mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Dan ia masih dipaksa mendengar Bramanti berkata, "Tetapi biarlah aku berjalan-jalan, Kitambi. Mungkin ia sengaja menunggu aku di sudut desa atau dimanapun." Kitambi tertawa. "Hehehe, mungkin ia pergi ke gardu-gardu peronda. Mungkin. Ternyata Temunggul adalah anak yang cakap." Kitambi kemudian berdesis. "Iya," jawab Bramanti. "Ia telah berhasil menyusun penjagaan yang kuat dan rapi. Aku hormat kepadanya. Jarang sekali anak-anak semuda itu mampu memegang pimpinan demikian tertib." "Kau bagaimana?" bertanya Kitambi. "Ah," desis Bramanti. "Aku kira aku tidak akan dapat serapi Temunggul. Jaring-jaring yang dipasangnya cukup rapat, tanpa melepaskan tenaga terlampau banyak. Caranya memimpin pun cukup baik. Tanpa diperintah lagi, anak-anak setiap hari pergi ke Kademangan. Ia akan dapat menjadi pemimpin yang baik kelak," desis Kitambi. "Mudah-mudahan," jawab Bramanti. "Kenapa mudah-mudahan?" bertanya Kitambi. "Tidak apa-apa." Kitambi tersenyum. "Aku mengerti, tetapi bukan watak Temunggul itu melepaskan sifat-sifatnya hanya karena masalah-masalah yang tidak berarti sama sekali bagi Kademangannya. Aku mengenalnya dengan baik. Anak itu dapat membedakan yang manakah yang lebih penting bagi Kademangan ini. Ini bukan seseorang yang mementingkan dirinya sendiri." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan Kitambi. Selama ini Temunggul masih tetap di dalam tugasnya, meskipun membayang juga kekecewaan yang membelit hatinya. Temunggul yang mendengar percakapan itu dari balik pohon ketapang menjadi semakin berdebar-debar. Tanpa disengaja, ia mendengar kedua orang itu senang menilainya, dan setiap kali dadanya berdesir apabila sebuah pertanyaan melonjak di hatinya. Apakah benar aku mempunyai sifat yang baik seperti yang dikatakan Kitambi itu? Apakah benar aku lebih mementingkan Kademangan ini daripada diriku sendiri? Tiba-tiba Temunggul menundukkan kepalanya. Kini perasaan sakit dan gatal-gatal seakan-akan lenyap. Segenap perhatiannya sedang tertumpah kepada dirinya sendiri.
kepada penilaian yang telah diberikan oleh Kitambi dan Bramanti yang sedang ditunggunya dengan sebilah pisau belati yang akan dihunjamkannya langsung ke jantungnya. Temunggul itu pun kemudian tidak mengerti kapan Bramanti dan Kitambi saling berpisah. Ia menyadari keadaan pada saat Bramanti terbatuk-batuk beberapa langkah daripadanya, justru berjalan ke arah yang berlawanan dengan Kitambi. Lamat-lamat Temunggul masih melihat di arah yang berbeda-beda. Keduanya semakin kabur di dalam gelapnya malam. Sejenak Temunggul masih tetap di tempatnya. Ia ingin meyakinkan bahwa Bramanti dan Kitambi telah semakin jauh dari pohon ketapang itu. Ketika ia sudah tidak mendengar apapun lagi, barulah Temunggul keluar dari persembunyiannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia mengibas-kibaskan pakaiannya. Tetapi Temunggul sudah tidak mengumpat-umpat lagi. Dengan sungguh-sungguh, ia sedang berpikir tentang dirinya sendiri, tentang sikap Ki Demang dan tentang percakapan Kitambi dan Bramanti. Aku menjadi bingung, desisnya. Terbayang wajah Ki Demang yang kecewa menanggapi keadaan. Kemudian wajah Kitambi yang dilukiskan oleh garis-garis yang tegas, meskipun umurnya menjadi semakin tua. Kedua orang itu telah memberikan warna yang berlawanan bagi Kademangan ini menghadapi Panembahan Sekar Jagad. Seluruh Kademangan ini menggantungkan harapannya kepada Bramanti, desisnya. Tetapi kenapa Ki Demang mengharapkan anak itu tersingkirkan? Temunggul menjadi ragu-ragu. Dan tiba-tiba ia bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa aku begitu mudah dibujuknya? Oh, alangkah bodohnya aku. Aku menyangka bahwa setelah Bramanti, Kitambi dan orang-orang lain seperti Panjang, Suwelo dan kawan-kawannya, aku akan dapat dengan mudah menyingkirkan Ki Demang itu sendiri. Alangkah bodohnya aku ini. Ki Demang adalah orang yang cukup mempunyai pengalaman. Namun permintaannya kali ini merupakan suatu permintaan yang aneh. Sangat aneh. Baru sekarang aku menyadarinya. Baru sekarang aku merasa bahwa kekecewaanku atas Ratri telah dimanfaatkannya dengan baik. Temunggul menjadi bersungguh-sungguh. Aku memang terlalu bodoh. Hampir saja aku kehilangan kepribadianku karena Ki Demang berhasil menggelitik perasaanku dengan Ratri. Untunglah semuanya belum terjadi. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, tetapi aku harus mengetahui apakah sebabnya Ki Demang berbuat demikian. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia pun segera melangkahkan kakinya menyusul Bramanti yang justru sedang mencarinya. Bulu-bulu tengkuknya meremang ketika di kejauhan ia mendengar suara anjing-anjing liar menyalak. Kemudian lamat-lamat terdengar suara burung hantu yang langut. Namun di sela-sela langkahnya yang tergesa-gesa, Temunggul seolah-olah telah menemukan dirinya kembali setelah beberapa saat ia terbius oleh mimpi yang dihembuskan oleh Ki Demang. Ratri, sawah, bekal menjelang kawin, kemudian dibumbuinya sendiri, menyingkirkan Ki Demang itu pula. Aku wajib mengucap syukur, desisnya, bahwa aku belum terjerumus ke dalam jurang yang mengerikan itu.
Namun Temunggul menjadi ragu-ragu. Apakah aku harus memberitahukannya sama sekali? Tetapi Temunggul itu menggeleng. Belum waktunya. Aku masih ingin mengetahui apakah sebenarnya maksud Ki Demang. Aku masih harus berpura-pura menerima tawarannya itu. Temunggul pun kemudian mempercepat langkahnya. Bahkan kemudian ia meloncat memotong jalan lewat beberapa kebun yang kosong, memintas jalan-jalan sempit untuk mendahului Bramanti yang berjalan seenaknya di sepanjang jalan Padukuhan. Meskipun kadang-kadang kakinya menginjak duri gadung dan bahkan menyentuh kemarung, namun Temunggul sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Ketika ia meloncati pagar batu terakhir dan muncul di jalan yang membujur di pinggir Padukuhan, ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ia belum melihat Bramanti di pojok desa. Mudah-mudahan aku mendahuluinya, desisnya. Ternyata bahwa baru sejenak kemudian ia melihat Bramanti melangkah satu-satu ke arahnya. Temunggul berdesis ketika Bramanti telah menjadi semakin dekat. Kau seolah-olah sedang melihat-lihat daerah yang belum pernah kau kunjungi. Bramanti mengerutkan keningnya, kemudian ia pun tersenyum. Jawabnya, udara menjelang fajar terasa nyaman sekali. Dingin sekali, jawab Temunggul yang masih basah oleh keringat. Bramanti tidak segera menyahut, tetapi ketika ia menepuk pundak Temunggul terasa baju anak muda itu basah. Apakah kau terjerumus ke dalam parit? Ia bertanya. Temunggul pun tersenyum pula. Kalau malam ini terlampau dingin bagimu, maka kau pasti tidak akan berpeluh sampai seluruh pakaianmu menjadi basah. Temunggul tidak segera menjawab. Pakaiannya telah menjadi basah sejak ia tersiksa di bawah pohon ketapang. Tetapi sudah barang tentu bahwa ia tidak dapat mengatakannya. Kau benar-benar sehat, Temunggul. Di malam begini, kau dapat juga berkeringat demikian banyaknya. Keringat dingin, jawabnya. Kenapa? Aku menjadi sangat gelisah. Aku tidak menemukan Kitambi. Kemudian, aku kau siksa di pojok desa ini. Maaf, sahut Bramanti. Aku telah bertemu dengan Paman Tambi. Aku berbicara beberapa saat, sehingga karena itu aku agak terlambat datang. Tidak ada batas waktu. Tetapi, tiba-tiba Bramanti mengerutkan keningnya. Kalau kau sudah lama di tempat ini, kau pasti bertemu dengan Paman Tambi. Belum terlalu lama. Aku berjalan menyusuri pematang, dan aku singgah juga melihat sawahku sejenak. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kalau aku segera menyusulmu, maka akulah yang akan kau siksa di sini. Keduanya tertawa, sementara bayangan yang kemerah-merahan telah menyapu langit. Fajar, desis Temunggul. Ini berarti bahwa semalam suntuk aku tidak tidur. Aku juga, sahut Bramanti. Hahaha, akibat kelambatan Paman Tambi, desis Temunggul sambil tertawa, dan Bramanti pun kemudian tertawa pula. Ketika kedua anak muda melangkah kembali ke Katumangan, maka Kitambi duduk terkantuk-kantuk di pojok gardu. Ki Jogoboyo telah pulang dahulu karena besok ia masih mempunyai banyak pekerjaan. Namun setiap kali terasa dada Kitambi berdesir apabila teringat olehnya pesan panggiring yang harus disampaikan kepada Bramanti dan ibunya. Bagaimana aku akan memulainya?
katanya di dalam hati. Bagaimana? Bramanti tampaknya tidak begitu senang kepada kakaknya. Apalagi setelah ia mendengar bahwa Panggiring pernah menjadi seorang penjahat yang sejahat-jahatnya. Aku tidak menyangka bahwa begitu cepatnya Panggiring berhasrat untuk kembali ke kampung halaman. Sambil menguap, Kitambi menggeleng-gelengkan kepalanya. Kepalaku menjadi pusing karenanya. Tetapi aku berhasrat untuk mencari jalan. Namun Kitambi tidak segera dapat mengatakannya kepada Bramanti. Ketika Bramanti dan Temunggul datang, ia sama sekali tidak mengatakan apapun tentang seseorang yang telah menemuinya di tengah-tengah sawah. Tetapi Kitambi menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar seseorang dengan nafas yang berkejaran berkata, "Aku baru pulang dari sawah." "Kenapa?" bertanya Temunggul. "Aku bersama 2 orang kawan sedang berada di dalam gubuk di tengah sawah menunggu tanaman yang sedang berbuah. Tiba-tiba aku melihat seseorang berjalan ke arah barat. Langkahnya belum pernah aku kenal. Dan rasa-rasanya memang ia bukan orang Kademangan ini. Kami menyangka bahwa orang itu bermaksud jahat. Karena ketika kami menyapanya, ia sama sekali tidak berhenti. Lalu apakah yang kalian lakukan?" "Kami bertiga mengepungnya, tetapi orang itu hilang seperti hantu. Kami sama sekali tidak menemukannya. Meskipun menurut dugaan kami, orang itu masih belum meninggalkan tempatnya. Kami menyangka bahwa ia hanya sekedar bersembunyi di sela-sela tanaman. Tetapi setelah kami cari beberapa lama, kami tetap tidak menemukannya." Kening Bramanti menjadi berkerut-merut. Dengan nada yang berat, ia bertanya, "Kau tidak melihat wajahnya?" Orang itu menggeleng. "Tidak, kami tidak sempat." "Pakaiannya?" menyela Kitambi. "Kami juga tidak dapat melihat dengan jelas. Yang tampak kepada kami hanyalah bayangan yang kehitam-hitaman." "Tinggi atau pendek gemuk?" "Tinggi besar." Terasa sesuatu melonjak di dalam dada Kitambi. Orang itu pasti sudah melihat Panggiring. Untunglah bahwa di dalam gelapnya malam, orang-orang itu tidak segera dapat mengenalnya. Kenapa orang seperti Panggiring masih juga terjebak dalam pengamatan seseorang tanpa dapat menghindarinya, sehingga ia terpaksa bersembunyi setelah dikejar-kejar? Bertanya Kitambi di dalam hatinya. Mungkin Panggiring memang sudah tidak berniat berbuat apapun, sehingga ia menjadi lengah terhadap hal-hal serupa itu. Atau bahkan dengan sengaja ia mulai menampakkan dirinya. Temunggul pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis. Apakah ada kemungkinan bahwa orang itu adalah salah seorang kepercayaan Panembahan Sekar Jagad? Atau bahkan Panembahan Sekar Jagad itu sendiri? Bramanti menggeleng. Aku tidak tahu. Dada Kitambi menjadi semakin berdebar-debar ketika Bramanti bertanya kepadanya, apakah paman tidak melihat seorang pun di sawah? Kitambi ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak melihat seorang pun. Bramanti mengerutkan keningnya, kemudian katanya, mungkin salah seorang dari kita, tetapi karena malam yang gelap, kalian tidak segera dapat mengenalnya. Atau mungkin seseorang dari padukuhan tetangga yang oleh suatu keperluan terpaksa berjalan di malam hari. Tetapi mereka tidak akan melalui jalan-jalan yang sulit atau bahkan lewat pematang. Mungkin orang itu tergesa-gesa
sehingga ia memilih jalan memintas. Tetapi ia tidak berhenti ketika kami menyapanya. Kalau begitu hampir pasti ia sedang tergesa-gesa. Orang itu tidak menyahut meskipun ia tidak sependapat dengan Bramanti. Jangan cemas, tidak ada apa-apa, berkata Bramanti kemudian. Kalau ia orang jahat, ia tidak akan lari atau bersembunyi. Kalian pasti sudah diganggunya. Tetapi ternyata orang itu tidak berbuat demikian. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Memang ia sama sekali tidak diganggu. Orang itu hanya bersembunyi demikian baiknya sehingga seolah-olah telah menghilang begitu saja di bawah angin malam yang dingin. Tetapi kalau orang itu orang baik-baik, kenapa ia harus bersembunyi? Namun demikian, orang itu masih saja berdiam diri sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berusaha untuk mengerti dan menahan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati. Pulanglah, berkata Bramanti. Tidak ada apa-apa yang dapat mencemaskan kita semua. Sekali lagi orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian, ketika ia keluar dari halaman Katumangan, hatinya masih tetap berdebar-debar. Ia tidak dapat menahan dirinya untuk diam. Karena itu, maka bersamaan dengan terbitnya matahari, cerita orang itu telah tersebar dari segala mulut ke segala telinga orang-orang Padukuhan itu. Apakah Panembahan Sekar Jagad sudah akan mulai? Bertanya seseorang. Yang lain hanya menggelengkan kepalanya. Entahlah, tetapi kita sekarang sudah punya Putut Sabuk Tampar. Kita sudah tidak takut lagi kepada Panembahan Sekar Jagad. Tetapi bagaimana kalau Panembahan Sekar Jagad datang bersama orang-orangnya yang buas dan liar? Anak-anak muda kita sudah tidak tidur lagi. Setiap hari mereka mendapat petunjuk dan latihan dari Kitambi dan bahkan dari Bramanti sendiri. Pada saatnya kita pasti sudah siap untuk melawan. Bahkan kami, laki-laki yang sudah melampaui masa-masa muda kami pun akan mendapat kesempatan untuk memperdalam ilmu bela diri. Setiap saat diperlukan, kami dapat membantu menurut kekuatan dan kemampuan kami. Kawannya berbicara mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ia tidak dapat melepaskan diri dari kecemasan yang mencekam jantungnya. Di halaman Katumangan, anak-anak muda yang bertugas malam satu-satu telah meninggalkan halaman. Ada di antara mereka yang sama sekali tidak dapat tidur sekejap pun. Tetapi ada pula yang sama sekali tidak berhasil membuka matanya. Sejak ia berbaring di pendopo, langsung ia tidur nyenyak sampai ayam jantan berkokok di pagi hari. Namun Kitambi dan Bramanti serta Temunggul masih juga duduk di tangga pendopo. Mereka lagi asik membicarakan orang yang dilihat oleh 3 orang yang sedang berada di dalam gubuk di tengah-tengah sawah menunggui tanamannya. Berita itu tidak boleh mencemaskan rakyat Kademangan ini, berkata Bramanti. Meskipun kita tidak dapat tinggal diam, tetapi apa yang kita lakukan jangan langsung dapat dilihat orang, supaya mereka tidak menjadi ketakutan dan kehilangan ketentraman. Kitambi dan Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Kita harus membentuk sekelompok kecil di antara mereka yang dapat dipercaya. Mereka akan menjadi pengawas khusus di malam hari. Mereka akan berada di sawah-sawah dan pategalan. Tetapi mereka harus diperlengkapi dengan alat-alat yang dapat mereka pakai untuk mengirim tanda-tanda, berkata Temunggul kemudian. Apabila benar orang itu salah seorang dari Panembahan Sekar Jagad,
atau bahkan Panembahan Sekar Jagad sendiri, maka anak-anak itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Tentu, sahut Bramanti, mereka harus membawa alat-alat serupa itu. Mereka pun kemudian bersepakat untuk melakukan pengawasan di tempat-tempat terbuka. Karena menurut tanggapan mereka, agaknya orang yang menyampaikan kabar itu bukanlah orang yang ingin membuat persoalan-persoalan saja. Nah, berkata Bramanti, aku sekarang akan pulang dulu. Aku juga, sahut Kitambi. Baiklah, berkata Temunggul, aku akan tinggal di sini sebentar sambil menunggu anak-anak yang harus berada di sini di siang hari. Bramanti pun kemudian meninggalkan Kademangan itu bersama Kitambi. Namun mereka itu pun kemudian berpisah menurut jalan ke rumah masing-masing. Sementara itu, Temunggul masih duduk di tangga Kademangan. Sambil bersungguh-sungguh ia menunggu anak-anak muda yang seharusnya berjaga-jaga di siang hari. Tetapi seperti biasanya, mereka tidak dapat datang tepat pada waktunya. Tidak seperti apabila mereka bertugas di malam hari. Temunggul terkejut ketika ia mendengar pintu peringgitan bergerit. Dengan serta-merta, ia memalingkan wajahnya dan dilihatnya sebuah kepala tersembul di antara pintu yang belum terbuka sepenuhnya itu. "Oh, Ki Demang," desis Temunggul. "Dengan siapa kau tinggal, Temunggul?" bertanya Ki Demang. "Sendiri." Ki Demang seolah-olah tidak percaya kepada jawaban itu. Dengan nanar diedarkannya tatapan matanya berkeliling. Namun ia memang tidak melihat seorang pun di halaman itu selain Temunggul. Perlahan-lahan Ki Demang melangkah keluar peringgitan. Dengan hati-hati ia berjalan mendekati Temunggul. Meskipun rumah itu adalah rumahnya, tetapi nampaknya Ki Demang seperti orang asing. "Duduk sajalah," berkata Ki Demang ketika ia melihat Temunggul berdiri. "Aku pun akan duduk di situ pula." Temunggul pun duduk kembali. Di sampingnya Ki Demang meletakkan dirinya sambil berdesah. "Apa kabar, Temunggul?" Temunggul menggelengkan kepalanya. "Aku belum mendapat kesempatan, Ki Demang." "Kau tidak berusaha?" "Aku sudah berusaha. Bahkan aku kini membawa pisau di bawah bajuku. Kalau aku mempergunakan pedangku, sebelum aku sempat mencabutnya, leherku pasti sudah disobek oleh pedang pendek itu. Tetapi pisau ini pasti tidak akan diduganya sama sekali. Sehingga dari jarak yang tidak lebih dari sejengkal, apabila kami berjalan bersama-sama, aku dapat tiba-tiba saja menyerangnya." Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, Ya, tetapi jangan terlampau lama. Kalau Panembahan Sekar Jagad kehilangan kesabaran, maka ia pasti akan segera bertindak." Dada Temunggul berdesir mendengar kata-kata Ki Demang itu. Sekilas terbayang sebuah bayangan hitam yang tinggi dan besar berjalan di pematang seperti yang dikatakan oleh orang yang melihatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.